Saat ini, orang-orang Ukraina sedang sekarat, bukan hanya karena peluru dan rudal yang menghujani mereka, tetapi juga karena sesuatu yang lebih sunyi. Mereka sekarat karena kehausan, penyakit yang bisa dicegah, dan minum racun yang dijual seolah aman. Di tenggara Ukraina, mereka sedang menghadapi krisis air. Hanya 15% penduduk yang masih memiliki air mengalir dari keran mereka. Beberapa orang terpaksa menggunakan air dari genangan. Air yang dulu mudah didapat kini menjadi barang langka dan mewah bagi jutaan orang di Donetsk dan Luhansk yang diduduki. Namun, inilah bagian mengejutkannya. Ini bukan sekadar kekeringan, melainkan bencana buatan manusia akibat korupsi, propaganda, dan pengabaian sengaja. Air digunakan sebagai senjata, cara kejam mengendalikan penduduk dan menghancurkan perlawanan tanpa satu tembakan. Setelah melihat strategi ini bekerja, Anda mungkin akan merasa sangat marah. Hari ini, kita akan membahas realitas hidup di bawah pendudukan Rusia dan alasannya. Saatnya Anda bersuara. Izinkan saya membawa Anda kembali ke masa ketika semuanya berjalan normal, sebelum semuanya hancur menjadi keadaan yang menyedihkan ini. Beberapa tahun lalu, air di wilayah ini sama umumnya seperti bagi Anda. Satu-satunya jalur kehidupan yang menjaga Ukraina Timur tetap hidup adalah Kanal Siversky Donets-Donbas. Ini adalah sungai beton besar dan kuat sepanjang 81 mil, 130 km yang dibangun saat Uni Soviet. Setiap jam, kanal ini sebelumnya mengalirkan 66 juta galon atau 25 juta liter air bersih dari sungai Sversky Donets, mendaki perbukitan dan melintasi stepa, datar hingga ke Laut Azov. Pengaturan untuk sistem ini sangat kokoh, dirawat dengan baik, dan berjalan seperti jam. 7 stasiun pompa besar seukuran satu blok kota mengangkat air sedikit demi sedikit, lalu waduk raksasa menyimpannya. Pipa-pipa kecil mengalir ke dapur, sekolah, dan rumah sakit dari Mariupol di selatan hingga Luhansk di utara. Kamu memutar keran dan air keluar dengan jernih, dingin, dan stabil. Kapan saja, siang atau malam. Saat itu, tak ada yang membuat video ucapan terima kasih untuk kanal, juga tak perlu. Lalu, Februari 2022 pun tiba. Pasukan dan artileri Rusia melintasi kanal itu pada awal invasi skala penuh. Lalu terjadi kekacauan. Peluru mulai menembus dinding beton kanal, lalu ledakan berikutnya menghancurkan stasiun listrik yang memasok pompa. Pada April, aliran turun di bawah setengah. Akhir musim panas, kanal hampir tak berfungsi. Insinyur yang memantau mengatakan kanal kini hanya mengalirkan 12-15% dari kapasitas aslinya. Benar, hanya 12% untuk populasi yang tidak turun. 85%. Kamu tak perlu ahli matematika untuk tahu persamaan itu tidak seimbang. Kebutuhan harus dipenuhi, tapi karena pipa dan sistem efisien tidak tersedia, akhirnya dipenuhi dengan truk tangki dan tenaga manusia. Di kota manapun antara jam 7.10 pagi, kamu akan melihat ritual harian baru. Sebuah truk hijau yang sudah penyok dengan tangki berkarat di belakangnya berhenti di sebuah sudut jalan. Tentara atau polisi lokal bersandar di kabin sambil memegang senapan, terutama untuk mencegah pertengkaran dalam beberapa menit. Antrean itu sepanjang 2 hingga 3 blok. Orang-orang membawa apa saja yang bisa diangkut, jerigen 20 liter wadah minyak bekas, botol soda 5 liter hingga panci bertali tutup. Pada dasarnya, jika benda itu bisa menampung air, mereka akan membawanya untuk memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Anak-anak mudah menyelip di antara kaki orang dewasa karena tubuh kecil dan lincah, sehingga bisa ikut antre dengan harapan. Sopirnya naik ke atas, memutar sebuah katup, dan air berwarna coklat mengalir deras selama tepat 45 menit. Katup ditutup rapat, truk berderu ke pemberhentian berikutnya. Biasanya tempat seseorang memberi amplop ke sopir malam sebelumnya. Demi apa? Sekitar 60 liter per keluarga di hari baik. Cukup untuk minum, memasak, mencuci, menyiram toilet, dan membersihkan wajah anak. 60 liter untuk satu keluarga, cukup untuk 3 hingga 5 hari di lingkungan yang tidak padat. Kamu dan aku akan menggunakan 60 liter sebelum makan siang. Tapi di sini, keluarga-keluarga ini menghematnya untuk 1 minggu penuh. Mereka berhenti menyiram kecuali benar-benar diperlukan. Mereka mencuci pakaian saat baunya tak tertahankan. Mereka merebus air di panci yang sama 3 kali untuk kopi atau teh, memasak makaroni, dan mengepel lantai. Penyakit mulai berkembang di lingkungan seperti ini, dan ruam kulit menyebar sangat cepat. Dokter diam-diam menyebut kasus kudis dan impetigo
Penyakit yang dulu hampir terlupakan di Eropa, kini kembali merebak. Bahkan sejak awal, ketika kanal mulai mengalir sangat lambat, otoritas pendudukan mulai mempromosikan solusi yang mengejutkan. Mereka menyarankan penduduk minum air dari tambang batu bara yang ditinggalkan. Di televisi Rusia, ini disebut solusi heroik, padahal sebenarnya hanya perjudian Kremlin. Ahli memperingatkan air tambang beracun. Air ini membawa logam berat, sulfat, dan limbah kimia yang meresap ke lubang tambang selama puluhan tahun. Keluarga yang mencoba air itu melaporkan rasa pahit, warna keruh, dan sakit perut. Dokter diam-diam menjelaskan paparan jangka panjang bisa merusak organ, melemahkan imun, dan meningkatkan risiko kanker. Bahaya ini juga mengancam lingkungan. Air tambang tercemar meresap ke tanah, meracuni tanaman, ternak, dan mencemari akuifer yang seharusnya jadi sumber air masa depan. Apa yang disebut jalan keluar oleh pendudukan Putin sebenarnya hanyalah senjata lain yang membuat upaya bertahan hidup menjadi ujian lambat dan berbahaya. Kita akan membahas ini lebih lanjut sebentar lagi. Keputusasaan warga semakin memburuk. Musim dingin lalu di Yena Kieva, suhu turun hingga minus 22 derajat Celcius selama 2 minggu, dan truk tangki tak datang selama 11 hari tanpa alternatif. Orang-orang memasukkan salju ke kantong plastik, melelehkannya di kompor gas, lalu di api kayu di halaman saat gas habis. Konon, seorang nenek mengirim pesan suara ke putrinya di Kiev. Aku 74 tahun dan keluar malam-malam mencari salju bersih. Tak pernah kusangka begini aku jalani musim dingin terakhirku. Televisi Rusia dengan bangga melaporkan bagaimana penduduk Donbas secara heroik menghadapi blokade air oleh rezim Kiev pada minggu yang sama. Yang mereka lupa sebutkan adalah bahwa blokade itu dijaga oleh tentara yang mengenakan seragam Rusia. Alasan krisis air terus berlarut-larut sederhana, korupsi. Pejabat Putin dan pemimpin pro-Kremlin di Donetsk dan Luhansk mengubah dana perbaikan menjadi uang pribadi. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki stasiun pompa, membangun kembali waduk, dan mengganti pipa yang rusak justru dicuri melalui kontrak palsu, anggaran yang dibengkakkan, dan perusahaan-perusahaan yang hanya ada di atas kertas. Jurnalis di pengasingan menelusuri jejak uang dan menemukan lebih dari 28 miliar rubel, sebanyak 300 juta dolar Amerika Serikat resmi dihabiskan pada 2022 sampai 2025 untuk memulihkan infrastruktur air di wilayah pendudukan. Secara tertulis, uang itu dipakai untuk membeli pompa, pipa, sistem filtrasi modern, dan pabrik desalinasi bergerak. Pada kenyataannya, seluruh kota tidak pernah melihat satupun pipa baru. Satu kasus menunjukkan bagaimana sistem ini benar-benar bekerja. Agustus 2023, otoritas pendudukan menggelar upacara besar untuk apa yang mereka sebut rekonstruksi pabrik pengolahan air di luar Donetsk. Wakil menteri datang dari Moskow. Ada pita, gunting, tepuk tangan, dan kamera televisi. Televisi pemerintah menampilkan filter air bersih. Namun keesokan paginya warga hanya mendapatkan udara dari keran mereka. Filter yang digunakan di siaran itu dipinjam dari pabrik di Rostov, dibawa dengan truk untuk kamera, lalu dikembalikan. Pada malam itu, bangunan aslinya kosong, hanya dihuni burung merpati. 18 miliar rubel untuk proyek itu lenyap ke perusahaan-perusahaan milik keponakan wakil menteri dan ipar kepala polisi setempat. Kisah serupa terjadi dari Luhansk ke pantai Azov. Kontraktor menagih 400 ton pipa, tapi hanya mengirim 38. Sisanya dijual di pasar gelap, dan kontraktor tetap menerima bonus karena tanda kutip selesai lebih awal. Penduduk menyebutnya pipa udara karena semua tahu kenyataannya. Uang bergerak cepat, air tidak. Tapi ini bukan hanya beberapa oknum, melainkan sistem itu sendiri. Kontrak diberikan kepada kerabat dan kroni, anggaran dilipat gandakan, pasokan dicuri, dijual kembali, atau dibagikan kepada milisi sebagai hadiah. Bahkan truk tangki yang menjadi harapan terakhir bagi keluarga-keluarga juga menjadi bagian dari korupsi. Sopir-sopir diperintahkan untuk mengantarkan air hanya ke lingkungan yang menunjukkan kesetiaan, yang lain dibiarkan kekeringan. Korupsi ini bukan hanya tentang uang, tapi juga soal mengatur siapa yang dapat air dan siapa yang tidak. Otoritas pendudukan Putin membuat orang bergantung dan menghukum yang melawan. Media pemerintah Rusia dipenuhi acara pemotongan pita dan video propaganda. Karena pipa rusak dan waduk kosong,
Keluarga harus antre lama, anak-anak membawa botol di jalan, rumah sakit membatasi air dengan ember. Bahkan tentara Rusia dan ribuan pria Donbas yang dipaksa masuk Angkatan Darat Moskow kembali dari garis depan ke penderitaan serupa. Mereka membuka pintu dan menemukan air coklat yang sama di wastafel, lalu antre lama dengan jerigen menunggu truk tangki yang mungkin tak datang. Anak-anak mereka mengalami ruam yang sama, istri-istri mereka merebus air keruh yang sama dari tambang-tambang tua, dan ibu-ibu mereka merekam video gemetar yang sama, memohon kepada seseorang, siapa saja, untuk mendengarkan. Kremlin selalu menegaskan mereka datang melindungi rakyat Rusia. Racun di pipa tak peduli siapa pilihanmu atau bendera di jendela. Racun itu meracuni semua orang. Dengan cara yang sama, setiap kali keran kehabisan air, ada kisah tersendiri. Karena itu, krisis ini berlanjut. Ini bukan sekadar kerusakan perang, tapi akibat salah kelola. Dana dipakai elit untuk memperkaya diri dan memperkuat kontrol, bukan menyelesaikan masalah. Apa yang seharusnya menjadi rekonstruksi telah berubah menjadi senjata lain, cara lain untuk membuat masyarakat tetap lemah, terpecah, dan putus asa. Pada akhir tahun 2025 kemarahan mulai memuncak dengan penduduk di tempat-tempat seperti Donetsk secara terbuka mengajukan petisi kepada Putin untuk meminta bantuan. Antre berjam-jam demi 2 botol kecil per orang, lalu kembali ke air kotor. Saat air tiba di lingkungan, jarang sekali air itu aman. Seringkali air yang keluar berwarna coklat, bau busuk, dan berbahaya disentuh. Donbas terletak di atas ratusan tambang batu bara tua. Saat perang pecah, banyak tambang ditutup dan pompa listrik yang mengeluarkan air tanah dimatikan. Karena ingin hemat atau tak terjangkau usai pompa berhenti, tambang-tambang itu pun terisi air. Air yang bercampur batu bara dan udara membentuk asam yang mengikis logam dan batu serta membawa zat besi, aluminium, mangan, dan sulfat ke aliran. Terkadang air itu juga membawa arsenik atau bahkan jejak radioaktif dari lapisan yang lebih dalam. Racun menyebar ke sungai dan meresap ke akuifer, mencemari sumber air penting bagi kelangsungan hidup manusia. Ada satu tambang yang tak mau disebut di depan kamera, yaitu tambang Yunyi Kumanar di Yenakaiva. Tahun 1979, Uni Soviet meledakkan perangkat nuklir kecil di bawah tanah untuk merangsang lapisan batu bara. Namun eksperimen ini segera ditutupi. Selama puluhan tahun, pompa menjaga air radioaktif terkunci, tapi berhenti beroperasi pada 2022. Ahli yang memantau radiasi menyatakan pada musim semi 2026 air banjir terkontaminasi akan mencapai sumber air minum setengah wilayah Donetsk. Moskow merahasiakan semua dokumen soal itu. Penduduk setempat menyebut tahun berikutnya sebagai tahun kotor. Dan Yunyi Kumanar hanyalah contoh yang paling menakutkan. Pada awal 2025 air tercemar mulai muncul lagi di sungai dan sumur di seluruh Donbas. Sungai Kalmius yang dulu sumber kehidupan Donetsk, kini kadar garamnya 4 kali lipat dari sebelum perang. Di beberapa lokasi, logam berat 20-40 kali di atas batas aman di desa sekitar Toretsk. Metana yang naik bersama air tanah sangat pekat hingga api biru bisa menyala jika korek dinyalakan di dekat keran. Di daerah ini, dokter panik karena anak-anak datang dengan luka bakar kimia setelah mandi. Di klinik, staf menempelkan peringatan di cermin kamar mandi. Jangan cuci muka di sini, airnya bisa merusak kulit. Rumah sakit terdampak paling parah. Mereka sangat membutuhkan air bersih untuk mensterilkan alat, membersihkan luka, dan menjaga pasien hidup. Saat satu-satunya air berwarna coklat dan berbau logam, dokter harus memilih, batalkan operasi atau ambil risiko infeksi. Mungkin itulah sebabnya tingkat infeksi setelah operasi meningkat 3 kali lipat di beberapa tempat, kata seorang ahli bedah di Horlivka kepada temannya melalui aplikasi terenkripsi. Kita kembali ke situasi Perang Dunia II, bedanya sekarang ada smartphone. Moskwa tidak memperbaiki air yang bermasalah, melainkan dokumennya. Dokter dilarang menulis infeksi yang berhubungan dengan air di formulir medis. Frasa resmi baru adalah gangguan usus musiman. Di atas kertas, angkanya terlihat lebih baik, tapi kenyataannya pasien semakin sakit. Pada Oktober, pejabat memperingatkan lonjakan infeksi, mengubah krisis jadi bom lingkungan siap meledak. Air pun bisa jadi senjata saat lingkungan menunjukkan perlawanan.
Mungkin ada yang melukis bendera Ukraina di dinding, atau banyak orang menolak paspor Rusia. Truk tangki mendadak mengalami masalah mekanis selama berminggu-minggu. Distrik yang memboikot referendum palsu 2022 tidak menerima pengiriman selama 19 hari. Hanya 2 kilometer dari villa wali kota kolaborator, truk selalu datang tiap 2 hari. Tentara Rusia menggelar acara kemanusiaan dan membagikan air minum. Namun, Anda harus berpose sambil memegang paspor Rusia baru dan tersenyum. Tanpa paspor, tak ada botol. Di Nalchevsk, mereka memasang titik air umum modern dengan keran kuningan mengilap dan kode QR besar di dinding. Pindai kode dengan aplikasi layanan pemerintah Moskow, keran akan mengalir 3 menit. Jika lupa ponsel atau tak mau pakai aplikasi, Anda pulang tanpa air. Nenek-nenek kehausan kini meminjam ponsel remaja dan membuat akun, meski tidak paham, hanya demi mengisi panci masak. Sementara itu, propaganda bekerja lembur untuk memperindah kebohongan. Televisi negara menayangkan segmen mengkilap dengan musik keras dan cuplikan gerak lambat tukang las serta helm berkilau. Salah satu klip musim semi 2025 menunjukkan jenderal Rusia memutar katup besar saat air menyembur membentuk lengkungan. Pengisi suara menyebut lokasi itu Donetsk. Penonton melihat pepohonan tetap hijau di bulan Maret, dan bukit di belakang jenderal tidak tampak rusak akibat ledakan. Rekaman itu diambil di dekat Voronezh, Rusia 600 km jauhnya, tanpa mengaburkan rambu jalan. Trik favorit lainnya adalah mengunjungi satu apartemen yang dipilih dengan hati-hati di mana pipa-pipanya masih berfungsi, lalu merekamnya. Nenek tua berterima kasih dan memuji Presiden Putin karena memberi air lagi. Lalu potong adegannya sebelum ada yang menyadari bahwa keran itu diam-diam terhubung ke botol-botol yang disembunyikan di bawah wastafel. Saluran telegram lokal menceritakan kisah yang sebenarnya. Mereka menunjukkan gedung 90 lantai yang hanya 3 lantai pertamanya mendapat tekanan air. Mereka menunjukkan anak-anak mengisi botol dari genangan air setelah hujan karena air genangan lebih bersih daripada air dari pipa. Di sana Anda bisa melihat distrik di mana orang-orang melepas keran dan memakai lubang kosong untuk menyimpan lilin sebagai gantinya. Di desa Novoluhansk, situasinya lebih absurd karena warga sudah 3 tahun tanpa air. Meskipun desa itu terletak tepat di tepi salah satu waduk terbesar di Ukraina, Meridopol adalah yang paling parah terkena dampaknya dari semuanya. Dulu kota ini berpenduduk 500 juta, tapi 3 tahun usai pengepungan, belum juga menerima apapun dari kanal utama. Sekarang, keluarga-keluarga menggali sumur dangkal di halaman mereka, berharap mendapatkan air yang bisa diminum, tapi sebagian besar yang muncul hanyalah lumpur asin dan berbau logam yang tercampur air laut dan limbah tambang. Sebuah kota yang dulunya merupakan pelabuhan utama Eropa, kini terasa seperti kamp pasca apokaliptik, di mana air dihitung dengan sendok dan setiap tetesnya menjadi perebutan. Jika Anda pikir metropol sudah yang terburuk, Kremlin berhasil membuatnya lebih mengerikan. Lelucon paling kelam sedang terjadi. 1000 km ke selatan, di Crimea, wilayah pertama yang dijanjikan Rusia akan diubah menjadi tanah penuh kemakmuran setelah 2014. 11 tahun kemudian, semenanjung itu kekurangan air. Ukraina menutup kanal Crimea Utara dan janji Moskow soal waduk baru, pabrik desalinasi, serta sumur air bersih hilang begitu saja jadi debu dan anggaran yang raib. Menjelang akhir 2025 kota seperti Alushta hanya punya air untuk 3 bulan lagi. Inilah yang membuat orang marah. Truk-truk militer yang dulunya mengangkut rudal sekarang datang dari Rostov membawa air minum. Air dipompa dari danau-danau Crimea yang terus menyusut karena wilayah itu tak punya lagi yang bisa dibagikan. Air itu dibawa ke timur menuju Donbas agar televisi pemerintah merekam penyerahan rapi, menambah musik mengharukan, dan menyebutnya kasih persaudaraan. Keluarga-keluarga di Crimea berdiri di pinggir jalan, menyaksikan iring-iringan itu menghilang, dan berbisik. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal. Moskow menguras wilayah pendudukan yang sekarat demi sesi foto heroik di wilayah lain. Mereka tidak hanya mengalami kelaparan perlahan. Pada Juni 2023 pasukan Rusia meledakkan bendungan Kharkovka. Dan dalam satu malam, sebuah aksi ekosida yang spektakuler menghapus waduk terbesar di Ukraina Selatan. Air yang dulu mengaliri Kherson, Zaporizhia, dan Crimea Utara kini lenyap begitu saja. Kanal-kanal berubah menjadi tanah retak dalam semalam, sumur-sumur runtuh,
tanah hitam subur berubah menjadi gurun garam. 2,5 tahun kemudian, di selatan yang diduduki, orang-orang masih menanggung akibat ledakan itu. Saat mereka menyalakan keran, air yang keluar kuning, asin, dan cepat menyumbat saringan. Seorang wanita di dasar kanal kering berbicara pada kamera tersembunyi. Dulu kami menanam tomat, aromanya tercium dari gerbang. Sekarang kami bahkan sulit memandikan anak tanpa menimbulkan ruam. Sementara itu, kekejaman di Donbas sudah tak tersembunyi lagi. Orang di seluruh dunia menyaksikan krisis ini memburuk tiap bulan dan banyak yang terkejut melihatnya. Mereka sudah memperkirakan kesulitan di zona perang, tapi tak menyangka penderitaan dan penggunaan air sebagai alat kendali separah ini. Ini bukanlah kekeringan, ini adalah pilihan yang direncanakan dan dijalankan untuk menghancurkan orang-orang yang tinggal di sana. Pada September, Rusia merayakan ulang tahun reunifikasi dengan koin dan konser mewah yang memuji perhatian Moskow. Faktanya, antrean berjam-jam dan janji pembangunan pabrik desalinasi tak pernah terwujud. Kelompok bantuan telah berupaya, banyak yang datang membawa truk berisi air, filter, dan tablet untuk menjernihkan air kotor. Palang Merah, Médecins Sans Frontières, kelompok gereja, dan badan amal kecil semuanya telah melakukan perjalanan itu. Mayoritas konvoi hampir mencapai wilayah itu sebelum dihentikan tentara Rusia. Para petugas menuntut biaya aneh, mengambil sebagian pasokan untuk diri mereka sendiri, atau sekadar menolak masuk dengan alasan dokumen yang dibuat-buat. Tim medis terpaksa menunggu hampir 2 minggu di luar Luhansk karena alat uji air mereka dicurigai. Mereka tidak diizinkan bergerak sampai alat-alat itu diambil. Dan ketika bantuan akhirnya berhasil masuk, bantuan itu langsung lenyap begitu saja. Di Makhayivka, sebuah gereja menerima 5.000 botol air pada Oktober. Para relawan membagikannya secepat mungkin, tetapi persediaan habis sebelum mereka mencapai ujung blok keempat. Pastor itu mengatakan, belum pernah melihat orang dewasa menangis lega atas hal sesederhana itu. Begitulah dalamnya kebutuhan itu. Kebrutalan ini telah begitu dinormalisasi sehingga banyak orang lupa bahwa ini sampai tingkat tertentu adalah kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Hukum internasional tegas tentang kewajiban kekuatan pendudukan. Mereka harus menyediakan makanan, obat, kebersihan, dan air. Sengaja membiarkan orang tanpa kebutuhan ini adalah kejahatan perang. Mengambilnya untuk menghukum komunitas lebih buruk lagi. Pengadilan Kriminal Internasional telah membuka kasus serangan infrastruktur Ukraina dan banyak ahli menyebut penghancuran sistem air Donbas juga termasuk dalam kasus ini. Masalahnya adalah para inspektur tidak bisa masuk ke dalam Rusia. Mereka memblokir setiap kunjungan, menyebut stasiun pompa sebagai lokasi militer begitu ada yang meminta untuk melihatnya. Kelompok hak asasi manusia telah mencoba mengumpulkan bukti dari luar. Menurut laporan Amnesty International dan Human Rights Watch, keluarga menunggu lama untuk air kotor, rumah sakit membatalkan operasi, dan anak-anak terluka saat mencuci. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan krisis ini bisa mendorong pemimpin lain di konflik berbeda menggunakan air dengan cara serupa. Lonjakan penyakit menurut Organisasi Kesehatan Dunia menandakan betapa parah situasi sebenarnya. Pemerintah telah merespons dengan kata-kata tegas, namun kata-kata saja tidak cukup. Uni Eropa telah menghukum perusahaan dan pejabat yang membantu menjalankan wilayah pendudukan. Amerika Serikat kini menganggap sabotase air sebagai kejahatan Rusia. Banyak pakar hukum mengatakan ini mungkin merupakan kasus paling jelas di zaman modern tentang air yang sengaja dijadikan senjata. Meskipun begitu, penderitaan tetap berlanjut. Media pemerintah Rusia menutupi fakta dengan merekam perbaikan palsu memakai alat pinjaman dan menampilkan tentara seolah-olah mengembalikan air ke wilayah yang lama kekurangan air. Keluarga di Donetsk dan Luhansk harus mencairkan salju, merebus air tambang, atau membayar mahal ke sopir truk tangki untuk mendapatkan air. Harga air kemasan per liter kini lebih mahal dari vodka atau rokok. Bayangkan saja. Di beberapa kota, 1 botol 5 liter bisa melonjak hingga 800 rubel, padahal sebagian besar pensiunan hanya mendapat sekitar 18.000 rubel per bulan. Keluarga menjual meja, sofa, cincin kawin lama, dan barang lain yang bisa menghasilkan uang. Yang lain meminjam dari preman setempat dengan bunga yang mereka tahu tidak akan pernah bisa mereka bayar. Semua itu dilakukan agar anak-anak mereka bisa minum dengan aman selama 1 minggu lagi. Dunia mengecam kekejaman itu sebagai ilegal, namun di wilayah pendudukan tidak ada perubahan nyata.
Orang-orang masih mengalami kehausan, penyakit, dan rasa malu demi bertahan hidup tiap hari. Kini semakin banyak laporan bahwa Rusia ingin menjadikan berita soal kekurangan air sebagai kejahatan, mengubah diam menjadi hukum. Sementara keran tetap kering, bagi orang Ukraina pesannya sederhana. Air sekarang menjadi medan pertempuran yang lain. Rusia tak hanya memakai rudal dan peluru, tapi juga menyerang kebutuhan dasar, mengubah keran jadi senjata, dan memaksa keluarga berebut air. Dunia mungkin berdebat tentang hukum dan sanksi, tetapi di lapangan, kerusakan diukur dengan ember, anak-anak yang sakit, dan pipa-pipa yang tetap sunyi. Ketika orang-orang memutar keran di tengah segala rintangan, dan meskipun segala kemungkinan, rakyat Ukraina masih menemukan cara untuk menjaga sistem tetap hidup. Mekanik yang dulu memperbaiki mesin tambang, kini bergerak diam-diam dengan alat las di punggung. Mereka merangkak ke dalam terowongan yang setengah runtuh dan menambal lubang di pipa-pipa beku menggunakan sisa-sisa yang diambil dari pabrik-pabrik tua. Meskipun seharusnya gagal, mereka tetap bisa menjaga 3 dari 7 stasiun pompa beroperasi. Mesinnya bergetar keras seolah akan hancur, tapi tetap bisa mendorong air lewat pipa. Warga desa mengumpulkan donasi online untuk membeli pompa buatan Tiongkok. Mereka menyembunyikannya di dalam peti mati yang bertuliskan jenazah, membawanya melewati garis depan tanpa diperiksa, menurunkannya ke dalam sumur yang sudah lama tidak terpakai, dan membawa air bersih kembali ke desa. Sekarang, 400 keluarga menjaga pompa itu siang dan malam, karena mereka tahu patroli Rusia akan mengambilnya begitu mereka menemukannya. Para wanita telah membangun jaringan bawah tanah mereka sendiri untuk mengisi kekosongan. Grup obrolan pribadi berfungsi seperti ruang kontrol, melacak truk tangki seperti orang lain melacak penerbangan. Mereka saling memperingatkan tentang sopir yang suka meminta suap atau menipu dengan mengirim setengah muatan, serta memuji sedikit sopir yang bisa dipercaya. Mereka mengatur barisan pembantu untuk mengangkat ember ke atas tangga agar warga lansia tidak perlu membawa air berat sendiri. Di beberapa kota, orang yang paling berpengaruh bukanlah wali kota, dikirim dari Moskwa. Dia tahu truk mana yang datang besok karena sering bertukar bantuan, membantu anak sopir yang sakit, atau membuat kue untuk istrinya. Jika semua ini terasa berat, memang begitu, tapi orang di sini tak punya kemewahan untuk merasa kewalahan. Mereka menghadapi tantangan lalu lanjut ke masalah berikutnya. Hanya ketahanan yang tetap stabil. Dan yang membuat ini menyedihkan adalah anak-anak tumbuh dengan berpikir bahwa beginilah seharusnya hidup dijalani. Anak 10 tahun di Storobrashevi tahu persis kapan pipa di gedungnya berfungsi. Tiap malam ketiga, pada menit yang sama, dia mendengar suara berdecit, tanda katup rumah sakit dibuka. Dia mengatur timer di ponselnya yang retak, mandi cepat, dan menyebutnya kenyamanan. Airnya coklat dan berbau logam. Dia menerimanya tanpa bertanya, karena dunianya membentuk keyakinan bahwa air memang seperti itu. Awal Agustus, video cepat beredar di internet Rusia sebelum sempat disensor. Sekelompok anak kecil membentuk lingkaran di halaman berdebu, memegang botol plastik kosong dan meneriakkan, "Paman Putin, beri kami air, kami haus, lakukan keajaiban." Otoritas pendudukan awalnya memakai video itu sebagai bukti kecintaan tanah air, tapi narasinya berubah drastis dalam beberapa jam. Video itu disebut propaganda Ukraina. Guru dipecat dan orang tua diancam. Namun, suara anak-anak itu masih terdengar, bergema di setiap antrean, di mana setiap anak berusia 5 tahun kini membawa jerigen 20 liter seolah itu hal yang biasa. Kenyataan pahitnya adalah kerusakan yang sebenarnya meluas jauh melampaui hari ini. Sampel tanah yang diselundupkan pada 2024 dan 2025 mengandung timbal, kadmium, dan arsenik sangat berbahaya. Sayuran kebun rumah bisa beracun bagi anak. Petani yang pakai air sungai melihat sapi dan kambing mati akibat gagal ginjal. Sumur baru hanya mendapat air asin dan pahit setelah beberapa meter. Para ahli terus memberi peringatan yang sama. Meski semua pompa diperbaiki besok, sebagian besar Donbas mungkin tetap tidak aman untuk air minum hingga 50 tahun lebih. Polusi telah meresap dalam ke tanah, membuat orang pergi saat ada kesempatan. Blok apartemen pun setengah kosong. Sekolah yang dulu ramai ratusan siswa kini hanya diisi beberapa lusin. Banyak keluarga memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali, karena takut mereka tidak bisa menjamin air bersih untuk bayi yang baru lahir. Moskow mengisi kamar kosong dengan pemukim dari kota Rusia jauh.
menawarkan apartemen gratis milik warga yang melarikan diri. Truk tangki rutin mengirim air 2 kali seminggu. Penduduk lama melihat pendatang baru menyiram toilet dengan air bersih dan merasakan hal yang lebih berat dari kemarahan. Bukan rasa sakit, karena melihat orang asing menjalani kehidupan yang dulu mereka miliki. Pengingat bahwa bertahan di sini soal siapa berkuasa, bukan soal keadilan. Melihat ke depan, jalan ini bercabang menjadi 3 kemungkinan masa depan, masing-masing dibentuk oleh pilihan yang mungkin atau tidak mungkin diambil oleh orang-orang yang berkuasa. Masa depan pertama adalah yang paling suram karena tampak persis seperti hari ini. Korupsi terus menguras dana yang seharusnya digunakan untuk perbaikan, polusi di tanah terus menyebar, dan seluruh distrik perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang tidak aman untuk dihuni keluarga. Moskow masih berkuasa secara formal, namun yang mereka kuasai hanyalah wilayah rusak dengan kota mengecil dan ribuan pendukung lansia tanpa tujuan lain. Rencana mengkriminalisasi pembicaraan soal kekurangan justru membuat perbaikan makin sulit. Masa depan kedua pun kecil kemungkinannya. Di versi ini, seseorang di atas memilih memperbaiki sistem daripada mencurinya. Insinyur mendapat perlindungan, anggaran dialokasikan semestinya, dan perbaikan pun dimulai. Ahli menyebut 40-500 juta dapat mengembalikan 80% aliran kanal utama dalam 3 tahun. Jumlah itu tampak besar hingga Anda mengingatnya. Rusia menghabiskan lebih banyak untuk rudal tiap bulan. Banyak orang di Donbas tidak yakin para pemimpin sekarang akan memilih jalan ini. Apalagi saat Kepala Donetsk menyebut solusi satu-satunya adalah merebut lebih banyak wilayah Ukraina. Masa depan ketiga banyak diyakini orang. Saat situasi tenang, perang usai, atau perbatasan berubah, tim internasional akhirnya dapat masuk tanpa hambatan. Pipa dan pompa dapat diperbaiki, tapi polusi di bawah tanah jauh lebih sulit dibersihkan. Prosesnya butuh puluhan tahun, biaya besar dan mungkin tak pernah benar-benar selesai, tapi setidaknya bisa dimulai. Dan tempat-tempat seperti Mariupol dan Donetsk mungkin suatu hari nanti akan kembali memiliki air bersih yang stabil. Sampai salah satu masa depan itu menjadi kenyataan, jutaan orang masih menjalani rutinitas sedih yang sama. Mereka memeriksa ember di bawah wastafel untuk melihat sisa airnya. Mereka menghitung, merencanakan, dan berharap truk air datang sebelum waktu makan berikutnya. Malam itu, mereka berbaring, berharap besok tidak ada pipa kosong lagi. Anak-anak dengan botol-botol itu tak pernah meminta semua ini. Wanita paruh baya dengan grup obrolan rahasianya pun tak pernah meminta ini. Montir yang mengelas dalam gelap dan nenek yang mengumpulkan salju bersih tak pernah meminta hal ini. Namun mereka tetap menjalani kenyataan ini tiap hari, meski dunia terus berpaling. Air tetap kotor, racun semakin meresap, dan seorang anak lagi tumbuh dengan keyakinan bahwa setetes air setiap beberapa detik sudah dianggap mandi. Ya, salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. Dalam video, YouTube biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami. Ya, bahkan dalam seminggu terakhir, menurut YouTube, 4 video kami telah didemonetisasi. Menampilkan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami yakin penting meliput semua ini sehingga kami meluncurkan platform sendiri, Basics Insider. Kami membangunnya dari awal. Jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs, sehingga kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini, jika Anda ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus yang tidak tersedia di YouTube, bergabunglah di businessbasicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Bergabung memungkinkan Anda menonton semua konten yang sudah dan akan kami unggah. Anda juga mendukung liputan dan channel kami, terima kasih. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.